ada sebelum babul idhofah. Babul idhofah dengan ayat mustamam, ayat huruf jar sekarang. Huruf jar itu bahwa kalimat bahasa Arab itu terdiri dari isim, fi'il, huruf. Bahwa huruf termasuk kalimat bahasa Arab jumlah hurufnya semua 29 namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini ada yang terdiri satu huruf sudah ada artinya, seperti waw, ba, kaf. Ada yang dua huruf baru ada artinya, seperti min. Apalagi? Ada yang tiga huruf baru ada artinya, seperti ala, haitu, la'alla. Ada empat huruf dia. Tapi semuanya tergabung dalam huruf hijaiyah. Di antara huruf hijaiyah itu ada huruf jar yang di dalam bahasa Indonesianya kata Jepang. Dan huruf jar ini termasuk ciri khas masuk kepada isim. Zahabtu ilal madarasa, shallaitu fil masjid. Apa lagi? Duduk di atas kursi. Jadi huruf jar ini apabila masuk di kata benda itu merubah baris akhirnya dikasrohkan. Setelah penggunaan huruf jar. Dan bahasa pelajaran kita adalah pelajaran mengenai huruf jar. Contoh saja di dalam kitab Ibnu Aqil disebutkan wa amma mata. Biasanya mata itu kita artikan dengan kapan, istifham, tapi di kitab dia termasuk huruf jar. Mata ta'kul, mata ta'kulina, kapan kau makan? Mata tanamina, kapan kau tidur? Ini dikatakan wa amma mata fal jarru biha lughata Huzail. Adapun kalimat mata maka dia menjadi huruf jar dalam bahasa Huzail. Bahasa salah satu suku di Arab Huzail. Di antara pemakaian mata perkataan Bani Huzail disebutkan dalam kitab akhrajaha mata kummi. Dia bilang yuriduna min kummihi wa minhu qawluhu syaribna bima'il bahri thumma tarfa'at mata lajudin khudrin lahunna nasir. Inilah contoh dari mata menjadi huruf jar di dalam syair mata lujajin, dan dia beramal dikasrohkan akhir lujajin. Kemudian dia bilang wa sayati kalamu ala baqiyatil 20, akan dibicarakan huruf-huruf jar yang tinggal inda kalamil musannifi alaiha, ketika pengarang buku membahas tentang huruf jar yang tinggal. Tidak menyebutkan pengarang dalam kitab ini laula min hurufil jar, kalimat laula bagian huruf jar. Wa madhhabus Sibawayh, dan pendapat Sibawayh ulama nahu annaha min hurufil jar, bahwa laula itu bagian dari huruf jar. Lakin la tajurru ilal mutmar, akan tetapi dia tidak menjarkan kecuali isim mutmar, domi, kata ganti orang. Patakolo, contohnya disebutkan laulaya. Kalau di lagu itu man ana laulakum. Nah, itu laulakum masuk ke domir laulakum. Kalau di sini laulaya, jikalau tidak sekiranya aku, laulaka, jikalau tidak sekiranya kalian, laulakum dalam lagu jikalau tidak karena engkau. Ya. Falia di dalam contoh falia wal kaf wal ha inda Sibawayh
pendapat Imam Syafi'i. Majaruratun bilaula, dijarkan semuanya dengan laula. Dan berpendapat Imam Ahmad annaha fi mawdi'ir raf'i bil mubtada, bahwa laula itu pada tempat rofa mubtada. Wa wudi'a dhamirul jarri mawdi'u dhamirir raf'i, dan diletakkan domir jar di tempat domir rofa. Falam ta'mal, maka tidak beramal laula fiha syai'an. Kama la ta'malu fiz zahir, seperti tidak beramal dia kalau dipakaikan kepada izin zahir. Contohnya, laula Zaidun la ataituka. Zaidun mubtada. Jadi laulanya tidak beramal kepada, tidak dibilangnya laula Zaidin. Nah, laula Zaidun la ataitu. Jikalau tak karena si Zaid, aku tak mendatangimu. Dia bilang. Jadi Zaidun tetap saja mubtada, laulanya tidak beramal. Karena Zaidun tetap mubtada dirofahkan. Kalau beramal laula, dia akan menjadi laula Zaid la ataituka. Jikalau tak karena si Zaid, kalau bahasa Indonesianya sama saja. Dia beramal tidak. Tapi menunjukkan pendapat Akhbas ini bahwa laula bukan laula. Kemudian kenapa dibilangnya za'ama, tidak dibilangnya ro'a atau zahaba? Itu menunjukkan pendapat Akhbas ini kategori rendah, tidak terlalu kuat. Makanya kalimatnya datang za'ama. Za'ama itu dalam bahasa Arab nyangka. Orang itu menyangka ya, nggak betul. Za'ama dia bilang susunannya. Ada lagi di bawahnya. Wa za'amal mubarradu. Ini orang-orang yang biasa muncul namanya di bahasa Arab mengenai kaidah bahasa Arab. Wa za'amal mubarradu anna hadzal tarkib, bahwa susunan ini ahni laulaka, tujuanku maksudku laulaka, wa nahwihi, dan serupa dengan laulaka, lam yarid min lisanil Arab, tidak pernah ada dalam bahasa Arab. Lisan seperti kamus besar Lisanul Arab, ada beberapa jilid ya Arab, kamus besar. Kalau Anda ragu dalam bahasa, bukanlah kamus Arab itu, maka datang seperti penamaan. Kapan itu dinamakan Jamal? Jadi orang Arab menamakan unta itu banyak. Untanya kalau lagi hamil beda, untanya kalau masih muda. Tapi Jamal itu muncul ketika mereka menamakan untanya sudah matang, sudah kuat. Makanya Jamal. Kalau mau balik ke sana apa-apa namanya, seperti penamaan Tamar. Tamar itu kapan menjadi Tamar? Ada Tamar, ada Rutop, dan lain-lain sebagainya. Tergantung kematangan Tamar. Begitu juga Jamal itu. Gimana kita dapat? Di antara huruf jar itu mala yajurru illa zahir. Huruf yang tidak menjarkan kecuali kalimat zahir, isim zahir, bukan domir, bukan kata ganti. Itu hanya. Wahia hadis sabatil mazkurati bil bait al-awwal, dan inilah yang 7 disebutkan dalam bait pertama. Fala taqulu munzuhu, maka tidak boleh kau katakan munzu, huruf jar dibuat domir setelahnya, munzuhu, semenjak dia. Tidak boleh, harus zahir. Wala muzhu, dan tidak muzhu. Wa kadzal baqi, seperti itu dari yang tinggal. Wala tajurru muszu wa mus minal asma'is zahir illa asma'iz zaman, dan tidak menjakan masa. Masa yaum syahr. Di Arab dia bilang kalau kawan sudah lama tak bertemu dengan si Laila, sudah ayah lama tak bertemu. Baru ayah menunjukkan masa. Zamanu hadirun, jika masanya sekarang, karena munsu yaumina, pada hari bi yaumina, pada hari ini. Wa in kana jadi artimin. Apa contohnya? Ma ra'aituhu musyaumil jum'ah.
Aku tidak melihatnya semenjak hari Jumat. Min yaumil Jum'ah, dari hari Jumat. Wa sayadhkurul musannifu hadza fi akhiril bab, dan musannif akan menjelaskan ini penghujung pelajaran ini. Wa hadza ma'na qawlihi, dan inilah makna perkataannya, wakhsus bimus wa munz waqtan. Dari perkataannya di dalam syair, khususkanlah dengan mus dan munzu satu waktu. Itu ada saya il kalamu ala majruriha, hatta maka akan datang pembicaraan atas huruf yang dijarkannya, kalimat yang dijarkannya ainya. Wa qad shazza jarruha liddomir, itu menjarkan isim domir, seperti perkataan dalam syair fala wallahi wala yuqasu ala dzalik khilafan li ba'dihim, dan tidak dikiaskan dan tidak dikaitkan dengan itu, berbeda dengan pendapat sebagian ulama. Wa lughatu Huzail, dan bahasa Huzail, qara'a Ibnu Mas'ud, dan membaca Ibnu Mas'ud setelah penukaran haki ain ayat al-atta. Dalam ayat Quran itu fatarabbasu bihi hatta atta wa ammal waw, adapun waw mukhtasu dengan sumpah, itu juga huruf ta. Wala yajuzu zikru fi'lil qasam ma'ahuma, dan tidak boleh menyebutkan fi'lil qasam beserta keduanya, maksudnya waw dan ta. Berapa ini? 30. Berarti 30 per 100. Per 100. Kita cari dulu. P30 sama dengan 30 per 100. Dikali 30 sama dengan 9. Perhatikan frekuensimu. Berarti 5, 6. Di mana kelasnya? 6 itu. Sini, ya kan? Iya, Bu. Baru masuk kita ke rumus. Perbaiki ini ya. Tambah. Bisa? Dari bawah ditambah I per 100 dikali N dikurang FK per F dikali P sama dengan berapa TB-mu? 13,5. Berapa tadi? 9 dikurang 5 per 6 dikali panjang kelasnya berapa? 3. Bisa dapat 3 dari mana? 11, 12, 13. Dapat 3. Bisa ya? 4 kali 3. Ini pun bisa ya? 6. Dapat 2, 4 dibagi 2 dapat 2. 13,5 ditambah 2. 15,5. Bisa? Bisa, Ibu. Ada yang kurang paham? Bisa ya? Tentukan buat tabelnya 246 tabelnya ya. Baru sampingnya frekuensi. Bisa? Frekuensinya 5. Bisa buatnya Nak? Bisa. 1 sampai 70 frekuensinya 4. 20.
adun amru. Dan si berbalik menggunakan bahasa yang ada hinukta. Apa itu artinya hinukta? Ada tujuan, ada maksud. Wa ansyadu, apa itu artinya wa ansyadu? Nasid, ayat ini nasid. Dan mereka mensyairkan. Wa ansyadu, dan mereka mensyair. Dan hamparan bumi, padang pasir yang tandus, yang penuh dengan debu. Wa mahmadin mughbarratin arja'uhu ka'anna launa ardihi sama'uhu. Dan padang pasir yang tandus, yang penuh dengan ardihi sama'uhu, seolah-olah warna buminya warna langitnya. Itulah yang dibalik itu. Asalnya seolah-olah warna langit itu warna buminya. Ternyata di sini dia buat seolah-olah warna buminya warna langitnya. Itu yang dimaksud waqalahu, menukar kalimat. Yang aturan di tempat kedua dibuat dia di yang pertama. Yang aturan di tempat yang pertama dibuat dia di tempat yang kedua. Itu disebut qalam, berbalik. Makanya hati itu disebut qalbun karena sering berbalik-balik. Mana mana negaran, mana jahatan, mana bisukan, mana bangitan. Mana penaramahan, mana sombongan. Namanya juga qalbun. Makanya ada doa. Allahumma ya muqallibal qulub, ala dinika. Ya muqallibal quluba, tsabbit qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal quluba, tsabbit qulubana ala fahmi ahli sunnah wal jamaah. Al-sulam berbalik kita terpindah. Al-sulam berbalik kita akidah kita terpindah. Ini doa kon. Allahumma ya muqallibal quluba, tsabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal quluba, tsabbit qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal quluba, tsabbit qulubana ala fahmi ahli sunnah wal jamaah. Min khilafi muqtada zahir, termasuk yang keluar dari muqtada zahir. Termasuk yang keluar dari muqtada zahir. Artinya suara keberapa ini? Ke-8. Suara berikutnya apa itu? At-ta'biru, garis bawahi. At-ta'biru anil ma'nal mustaqbal bilafdil madi. Mengungkapkan masa akan datang tapi menggunakan fi'il madi. Masa yang akan datang semestinya mudhari. Iya kan, mudhari. Ternyata di sini dia gunakan madi untuk masa yang akan datang. Berarti keluar dari yang semestinya. Keluar dari yang semestinya. Fi'il madi dipakai ke masa yang lalu, fi'il mudhari dipakai ke masa yang akan sekarang dan masa akan datang. Kan terbalik. Masa yang akan datang tapi dipakai masa fi'il madi. Kalau masa yang sudah lalu dipakai mudhari, kebalikan dari ini lah berarti. Berarti itu juga termasuk yang keluar dari mudhari. Kami lihat ala ta'aquqi wuqu'ihi, untuk penjagaan, untuk mewanti-wanti benar-benarnya kejadian itu. Barang yang memastikan namkan terjadi, padahal nggak terjadi. Ini jelas tidak lakukan lagi bro. Karena mudah kita pilih pasti. Pasti terjadi. Contoh. Coba kita perhatikan yang bisuri. Yang ayub bahu bisur. Terus. Papa si A. Mam bisa mawajah mampir. Ahadatina yang ayub bahu bisuri. Telah terkejut manusia. Kenapa dia buat telah terkejut? Padahal sangkakala aja belum ditiup. Semestinya pada hari ditiupkan sangkakala akan terkejut manusia. Berarti mana di sini fi'il madi? Apa? Tapi maknanya mudhari maknanya. Berarti fasi'a itu asalnya payab za'u. Seandainya dia buat di sini payab za'u, cocokkah dengan yumpahu? Nah, tapi karena ini bina majahul, maka ini pun majahulkan. Yauma yumpahu bisuri, fayub za'u.
makna dari fafasi'a adalah yufza'u. Sigotal madi li'atin. Fa'al fi'il madi dipakai ke masa yang akan datang. Apalagi contoh lain, ketika kita mendoa, misalnya saya jadi khatib di kampung, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya pakai rohimah fi'il madinya itu. Ahadi artinya rahimakumullah. Semoga merahmati. Kalau semoga merahmati, udah terjadikah rahmat itu? Semoga kau beruntung, udah beruntung-kah? Semoga kau menang, udah menang-kah? Semoga kau nanti menikah, udah menikah-kah? Jadi kata-kata rohimah ini dipakai, padahal maknanya yarhamu. Yarhamukumullah. Apa bedanya kita membeli pakaian, beli kitab, beli pensil, beli pena? Istaro itu telah aku beli, padahal penanya belum di tanganmu. Istaro itu hazal kitab, telah aku beli kitab, padahal kitabnya masih di tangan pemilik warung, masih di tangan si penjual, tapi kita bilang istaro. Fi'il madi bermakna mudhari. Apa tadi judulnya? Sigotal madi. Sigotal madi li'atin. Sigotal madi kemana dipakai? Masa yang akan datang. Apa makna li'atin? Hadasin mustaqbal, artinya masa-masa yang akan datang. Yang dimaksud atin artinya apa? Hadasin mustaqbal, kejadian-kejadian yang akan datang. Dipakai fi'il madi, padahal kejadian apa? Belum terjadi. Lagi termasukkah kamu orangnya yang keluar dari hutan itu? Sekarang tugasmu tulisanmu ya. Nanti kau akan ditunjukkan sama bukan cuma Indonesia, dunia nanti. Apa judulnya tadi? Suara buat suara sabi'ah, suara yang ketujuh, tulis. Ada belum? Ya. Suara sabi'ah sigotal madi li'atin awal. Udah sampai situ aja, garis miring. At-ta'biru ada di sini nanti ini. Mana-mana? At-ta'biru di sini. Ahaduma coba lihat. Tapi yang dipakai firman. Ano masunod lewat atau yang dipakai mali? May bana Ano masunod ang naro? At-ta'biru anil mustaqbal. Sigota. Kenapa dibaca sigota? Enggak sigoti? Ayo. Atin awrodu. Asalnya awrodu sigota. Sigota mari cuma mustaqbal. Tadi mah. Baru buat di Kapor banget. Sigota maf'ul muqaddam min dari budak rajul kalamat rajul budak makna wa awrada budawu wasta'malu gitu kan dua mau jamaahnya makanya menjadi budak wa awrada budawu wasta'malu dijabarkan lagi ista'malu tentu wasta'malu budawu itu wa awrada dari kejadian yang akan datang. Ya. Sebelah sana yang agak perlu.
dengan fi'il madi kalimat ini. Oke, yap. Yubza. Ya, pada yubza. Dalam Al-Quran disebutkan Allah, "Iza kuntum ila sholat." Padahal sholat belum dikerjakan. "Iza kuntum ila sholat," bagasilu wujuhakum. Kenapa dipakai kuntum? Contoh. Dalam bahasa Al-Quran. "Iza kuntum," bila telah kamu dirikan sholat, bagasilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Menurut ayat itu, kalau kita turuti arti harfiah, habis sholat itu baru wudhu. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim, wal lafzu lil Bukhari, lafaznya lafaz Bukhari. Sudah. Sambungan pelajaran. Hadis yang sebelumnya kita membicarakan tentang seorang laki-laki yang mengawini perempuan lebih dari satu. Kalau satu tidak ada masalah. Tapi kalau lebih dari satu, inilah masalah di kitab yang bab yang kita pelajari. Minas sunnah, termasuk sunnah Nabi, apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, beda antara gadis dan janda. Kalau istri keduanya itu gadis, itu ada khususnya, yaitu 7 malam. Setelah selesai 7 malam, tumako sama, kemudian menggilir. Artinya, kalau saya buat contoh, kalau seorang mengawini istri kedua, ini suami, ini istri kedua. Kalau istri kedua ini gadis, ini khususiah dia 7 malam. Setelah selesai 7 malam, baru nanti kepada istri yang lain dibuat giliran. Mau 3 malam, mau 4 malam, mau 5 malam, itu terserah menurut pembahagian dia. Yang jelas kalau ini istri yang baru, berarti istri kedua atau ketiga, maka khususiah dia bermalam padanya 7 malam. Selesai 7 malam, baru dia membagi giliran. Berarti ini istri pertama, ini istri kedua. Lalu istri kedua, ada istri pertama nggak ada masalah, kita sudah bicarakan tadi. Tapi kalau istri kedua, ini adalah bermalam khususiah 7 malam. Setelah habis 7 malam, baru dia menggilir. Mau berapa malam? Mau 3, mau 2, mau 4. Bagi ini 3, baru kembali 3 malam. Yang 7 itu tidak dihitung pada giliran. Itu adalah khususiah. 1. Yang kedua, apabila istri kedua atau istri ketiga ini, ya sama saja, karena boleh sampai 4. Fankihu ma thaba lakum masna wa thulatha wa ruba'. Dengan catatan harus adil. Kalau tidak adil jangan. Apa sambungan ayatnya? Fa in khiftum fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ya. Istri ketiga. Janda yang dimaksud di sini perempuan yang telah pernah menikah kemudian telah diceraikan oleh suaminya atau yang suaminya meninggal dunia. Apabila ini istri ketiga janda, maka khususiahnya salatan 3 malam, beda gadis dengan janda. Ya, wajar. Gadis 7, janda 3. Setelah 3 malam pada janda khususiah, maka sama, kemudian membagi dia. Maksudnya kembali kemari 3 malam, kalau 3 malam. Yang 3 yang sama dia tadi khususiah. Minas sunnah. Berarti kesimpulan hadis bahwa seorang laki-laki yang mengawini untuk istri kedua atau istri ketiga, beda antara janda dan gadis.
Kalau gadis khususnya 7 malam, kemudian bagi atur giliran mau berapa malam, kemudian apabila selesai itu adalah sesuai dengan aturan. Tapi namun kalau yang dinikahi istri baru itu adalah janda 3 malam dan setelah itu bagi giliran sesuai dengan Bukhari apa saja. Jadi selesai. Ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada. Wa an Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga ridho Allah atasnya, salatan berdiam ia di sisinya. Innahu laisa biki ala ahliki hawanun, sungguhnya tidak ada bagimu atas keluargamu hawanun, sabba'atu laki, jika engkau aku bermalam atasmu 7 malam, atasmu 7 malam. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Sudah. Baca dulu yang hadis. Ya. anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha aqama indaha salasan wa qala innahu laysa biki ala ahliki hawanun in shi'ti sab'atu laka wa in sab'atu laki sab'atu linisa'i. Rawahu Muslim. Dari Ummi Salamah, semoga meridai Allah daripadanya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengkawini ia berdiam di sisinya 3 malam dan berkata ia, sesungguhnya tidak ada bagimu atas keluargamu keberatan jika engkau kehendaki aku bermalam 7 malam bagimu, dan jika 7 malam bagimu 7 malam atas istri-istrimu. Lakukan walimah padanya dengan biaya 2 mud daripada syah. Aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu yang ba'da nisa'i? Itu adalah Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Kita yang Nabi nikahi cuma 1 yang gadis, selainnya termasuk Ummu Salamah. Nabi nikahi dia janda. Apa kata Ummu Salamah? Manakala mengawini Nabi akan Ummu Salamah, maka berdiam Nabi atasnya 7 malam. Bukan 3 malam. Apabila janda khususnya 3. Setelah Nabi berada di sisinya 3 malam, Nabi bilang atas Ummu Salamah. Apa kata Nabi? Ummu Salamah, innahu laisa biki ala ahliki hawanun. Tidak ada bagimu atas keluargamu hawanun, keberatan. Ahli yang dimaksud di situ Nabi. Kalau bahasa pemahamannya, Ummu Salamah, tidak keberatan saya. Kalau kau harapkan saya berada di sisimu 7 malam, saya akan 7 malam. Mesti adil. Contoh, Aisyah. Siapa? Ummu Salamah. Ummu Habibah. Contoh. Di waktu Nabi mengawini daripada Ummu Salamah, Nabi bilang, Ummu Salamah, seandainya kau harapkan saya bermalam di sisimu 7 malam, sebenarnya berapa bagian dia? 3 malam. Ya, semestinya khususnya dia 3 malam. Tapi kalau dia minta untuk berada Nabi di sisinya 7 malam, saya mau berada di 7 malam. Orang opo-opo keberatan. Tidak ada masalah. Boleh saya berada 7 malam. Tapi ada tapinya. Kalau saya berada di sini 7 malam, berarti sisanya berapa? Dari aturan semestinya. Semestinya berapa? Dia janda semestinya 3. Tapi kalau ia minta, ia harapkan untuk berada di sisinya 7 malam, ya nggak ada masalah. Boleh kata Nabi.
Namun kalau saya sudah berada di sisimu 7 malam, berarti Anda sudah mendapatkan sisa dari bahagian berapa? 4. Berarti itu mesti saya kodok kepada istri yang lain. Artinya saya bagi seperti itu. Berarti kalau sudah di sini berada 7 malam, yang semestinya bagian dia 3, itu lebih 4. Yang 4 itu sisa daripada bahagian, nanti akan saya buat di istri yang lain seperti itu. Berarti kalau pembagiannya semestinya 3, ini 3, berarti berapa di sini? Berapa di sini? Ya harus 7 tambah 4 lagi. Dia nanti habis dari sini karena ini sudah mempunyai kelebihan daripada giliran dia itu 4 malam, maka di sini yang semestinya berapa? Semestinya 3. Semestinya 3. Karena dia melebihkan di sini, maka ini mendapat berapa? 7. Itulah makna kalimat in sabbahtu laki. Kalau aku bermalam atasmu 7 malam, saya akan buat pada istri 7 malam. Ya, kalau bermalam atas 7 malam, saya malam istri yang lain pun adil. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa apabila kata orang Minang, mulia, tapi jangan pula nanti seperti yaumal qiyamah wa shikkuhu. Hadis kedua. Sama mendatang nanti di hari kiamat itu wa shikkuhu ma'ilun, kata Nabi, bahunya nanti dari kiamat akan miring, akan dipermalukan di padang mahsyar. Wabanihi, dan anak-anaknya, annahum hajaru ilaiha, sesungguhnya mereka pindah kepadanya, kepada Mesir. Kita melihat mimbaniha, dari anak-anaknya, tarakiban begitu, sambutan baik dengan mereka. Wa tarkihim wa ma ya'budun, dan membiarkan mereka melaksanakan ibadah, ikraman li Yusuf, karena memuliakan bagi Nabi Yusuf, wa hikmatahu, dan kebijaksanaan. Jadi katanya supaya Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, itu pindah ke negeri Mesir, karena kebetulan anak-anak dari Nabi Yakub itu dapat sambutan balu beberapa tahun. Maksudnya keturunan Nabi Yakub itu sudah tinggal di Mesir sekian lama, untuk bertahun-tahun. Nasiya fihal misriyuna tadabiro Yusuf, wafatlah. Mereka melupakan orang-orang Mesir tadabiro Yusuf, jasa dari Nabi Yusuf, amannya dan semuanya. Jadi setelah keturunan Nabi Yakub itu bertahun-tahun tinggal di Mesir, mereka penduduk Mesir itu melupakan jasa Nabi Yusuf terhadap mereka, sehingga akhirnya nanti mereka mengusir keturunan Nabi Yakub, termasuk Nabi Harun, Nabi Musa itu. Lanjut. Fattohadu Bani Israel, maka menekan mereka akan Bani Israel. Wa azuhum, dan mereka menyakiti Musa dan Nabi Harun. Setelah Bani Israel dapat tekanan, gangguan aneh daripada penduduk asli Mesir, Kibtiyah itu, Nabi Musa pun bersama Harun keluar dari Mesir. Mereka tinggalkan negeri Mesir. Lanjut.
wa harama al-Masih alaihi salam min al-Yahudi. Dan lari al-Masih, ya Nabi Isa alaihi salam, min al-Yahudi, dari Yahudi, dari kaum Yahudi. Hina nakazzabu, ketika mereka mendustakannya, ketika mereka mendustakan Nabi Isa itu. Parodul fattah bihi, mereka bermaksud membunuh dengannya. Itu bermaksud membunuh Nabi Isa. Hatta kana min domani ta'alimihi litalamizihi, sehingga ada sebagian ajarannya dalam isi bagi murid-muridnya. Ada sebagian ajaran Nabi Isa itu kepada para muridnya. Ini lafaznya. Tuba lil maqrudina, tuba lil maqrudina min ajalil birri anna lahum malakus samawat. Berbahagialah, berbahagialah. Jadi antara ajaran Nabi Isa kepada para muridnya, berbahagialah orang yang diusir, berbahagialah orang yang diusir demi kebaikan, demi kebaikan. Lianna lahum, karena bahwasanya bagi mereka, karena bahwasanya bagi mereka malakus samawat, kerajaan langit. Dari ajaran yang pada mulia ini Aprihal, bergembiralah. Aprihu, bergembiralah, beribadahlah. Ini ajaran Nabi Isa kepada para muridnya di Bissamawat, karena bahwasanya pahala kamu besar Bissamawat, di langit. Karena bahwasanya mereka mengusir, bahwasanya mereka mengusir para nabi. Dan lihatlah negeri umatullah yang menimpa dengannya azab Allah, yang menimpa dengannya azab Allah. Likufri ahliha, penduduknya. Kadiari Lut, seperti negeri kaum Lut, Samud dan kaum Samud. Qatil anbiya minha, mereka menceritakan dari pindahnya nabi-nabi minha, daripadanya, linniqamah, sebelum ditimpa azab. Ya heran, maka tidak heran anna Hajar alaihi salam min biladi man'ihi, fala gharabata an Hajar, maka tidak heran an Hajar alaihi salam, pindah Nabi alaihi salam, pindah Nabi alaihi salam min biladi man'ihi, min biladi man'ati ahliha, dari negeri yang melarang akannya penuh. Sampaikan ma'arodahu, walan tajid sunnatan tanamkuha, billadina khalaw min qabl, pada orang yang terdahulu ada sebelum kamu. Orang yang ada terdahulu sebelum kamu, dari sunnahillah dan kamu tidak mendapat perubahan
sekali kamu tidak mendapat korban pada sebuah perempuan. Al-Ahzab ayat 6. Habis mikot baru sholat jamaah. Wa marrotan jama'atan in sholla abdulu min sholatihi wa a'la. Pon pakai susunan nonti. Nguni kalau di mu'arud dulu, kalau lebih hadis sebab satu bait zahir apa namanya? Karena kung nadodo sa bait na iturunay sa tunga, sosa. Nguni tartib na, anday kata. Rotib hadainil baitain. Susunlah dua bait ini. Hindi pa jolo. Ya, insyaallah pakai uang na yung paano uang na di marotani. Wa insyaallah marotan jama'atan abdul wa a'la. Ini sudah topon. Abdul wa a'la min sholati mumparidan ju'ila khomsan wa isrina. Abdul wa a'la min sholatihi mumparidan ju'ila khomsan wa isrina. Paridan atau sholat bersendiri ju'ila khomsan wa isrina, dijadikan 25 derajat. Kalau di sini di yang lain kan yang mengatakan 20 derajat. Baru. Nah, kalau kamu baca dan kita baca nanti dia hanya berbeda Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kalau di sana satu kali sholat sudah sama dengan nilainya 1000 kali sholat di daerah kita. Itu pun yang bersendiri, bukan berjamaah. Apalagi pula berjamaah di sana. Sedangkan di daerah kita berjamaah sudah 1 dibanding 20, 25 atau 20. Masih benar orang yang berilmu, yang tua-tua itu kalau masih ada uang untuk naik haji, ini masih marusaha lagi karena nilai ibadah. Sawang haji itu lalau sakali pesubari martari misalnya surat ni ba hadir itu banding 5 kali bisa dari sebuah pada 200 hari sehari buah hadiah masa inang 200 hari teh jadi 3 bulan nih 7 bulan orang soji 6 bulan lebih ke panikot may pinangkin na sholat ahar bersendiri apalagi pula di sana berjamaah. Benhara ng Indonesia ini 15 tahun adalah 15 tahun na susah kan kapan saya kemampuan karena tidak bisa ayah tanya gitu Ibu Srida ya. Walas kan mau kemeng. Ano nga?
Belum sebelum saya. Sini dari sini. Karena kita masukkan yang di luar rumah. Disusun. Wahakaza otasot al-baqdu sebahagian min uduhiyatin dari daging kurban. Tabarukan karena keberkatan bahwa ala basdil jami'i qad zaka, maka ia atas memberikan sekaliannya sudah bagus. Wajib semua sedekahkan pada yang sudah dilakukan. Maka yang lainnya disedekahkan. Lain disedekahkan daripada yang tidak dibagi cinta. Ang ibu tuhor na sugiyot kada lagi pangalon ng akon lehet harus gimana saroka Jofroania man ato siya o buwas naman sarokahi ulit tadi muspitan lagi sa dikerjakan banyak cukup sedikit kalau hal amal ahamay karong atay kahiya binasahid seperti dua adalah kata kunci. Kata kunci. Ya. Saat itu kata kunci. Berarti wara itu adalah berita. Berarti berita yang dirahasiakan. Ya. Yang tidak diketahui. Maka orang yang bermain drama itu dia diketahui. Apakah dia betul-betul karakter seperti itu atau tidak? Menangis. Ya. Tapi dalam hatinya ketawa. Ya. Drama. Ya. Ada yang ketawa tapi dalam hatinya menangis. Ya. Ada yang dalam hatinya itu ya menangis, ya. Mimiknya pun menangis. Ya, apa tunjukkan? Perbedaan drama dengan cerita. Kalau drama itu yang menceritakan tokoh itu sendiri. Ya. Kalau cerita seperti novel, cerpen yang menceritakan itu adalah pengarang. Jadi, ya, dalam menceritakan sebuah cerita itu ada dua teknik, ada analitik, ada dramatik. Itu sudah kita bahas. Lumayan. Ya. Ada dua teknik, ada analitik, ada dramatik. Analitik itu adalah, ya, karakter tokoh diceritakan oleh seorang pengarang. Budaya. Sekarang pengenalan. Kan di situ kan ada teknik dramatik, ada analitik. Ya. Ada teknik analitik, ada teknik dramatik. Teknik analitik itu adalah yang menceritakan sebuah peristiwa. Teknik dramatik yang menceritakan sebuah cerita itu adalah tokoh yang menceritakan itu melalui fisik, benar, geologinya, pemikirannya, ya, melalui lokasi tempat dia berada, ya. Dalam sebuah karakter cerita, adalah tokoh yang berperan baik. Biasanya protagonis ini adalah yang, ya, sesuai dengan alur cerita, mendukung alur cerita. Sementara antagonis adalah tokoh yang berperan jahat dan menentang alur dalam menggambarkan sifat yang dimiliki oleh protagonis. Ya, ada dimensi fisikis, pakai serba jalan untuk orang baik dilihat dari Penampilan. ya, pakai kerudung, pakai baju syar'i, ya, orang baik dilihat dari penampilan. Tapi apakah dia benar-benar baik? Baru dilihat dari satu dimensi, yaitu dimensi fisik. Yang kedua adalah dimensi psikis. Ya,
Dimensi psikis ini adalah dilihat dari tindakan. Berpuasa, tidak berzakat, dia bukan orang baik. Ya, kewajibannya tidak dia laksanakan, bukan orang baik. Yang ketiga adalah dari sosiologi saya. Pangkat dan dari sosiologi. Ya. Melaksanakan sholat, ya, berzakat, ya, berzakat. Kalau ada jiran tetangganya yang kena musibah, ya, dia melayat, ya, dia jenguk, ya, dia urusin. Itu adalah orang baik dilihat dari sosiologis. Sosiologis itu dalam masyarakat, ya, masyarakat. Makanya agama pun mengatakan habalum minallah wa habalum minannas. Ya, ada pertalian kepada Allah dan ada pertalian kepada manusia. Dan ada hubungan horizontal. Vertikal itu adalah sama manusia. Horizontal. Jadi kebaikan itu dilihat dari 3 dimensi ini. Ya, tidak cukup dilihat dari fisik dan fisikis. Harus ada sosiologis. Ya, harus ada sosiologis. Misalnya sosiologis ini, ya, ada sampah yang berceceran di alam pikir. Kamu ambil sampah itu lalu kamu buang ke tong sampah, ya, itu sosial. Orang yang sakit di rumah sakit dengan walaupun usia adanya, yang itu adalah sosiologi. Orang yang datang yang sudah tua renta tidak bisa lagi berbuat apa-apa, sosiologi. Itu dilihat dari 3 fisik. Nakon ligin godang na. Oh lah, gaji mana dun godang 8 juta. Monon 2 juta mia. Ligin do, nakon ligin godang nai, ligin berkat nai. Ah, me namun lui. Dah mabur event nai. Kau nak malu-malu. Jadi, tidak mau parabur. Parabur. Nairo, na balanjo. Nengah, 2 hari ni habis kudo. Nga pinahabis Cons Beauty Detox. May tapusan Marina. Saya kami kali-kali. Saya kami kali-kali ni. Ini kau nama lo mengirit diri. Macam ni doh. Angwin nama lo mengirit bijak, marah-marah. Kalau misalnya bagas, di belakang naik bisa tersuani burung gadung, silakan suan. Samping naik, semua ni siap-siap. Baru nak hai semua ni. Kalau semua ni bagas, ada mana busi? Baru burung gadung tupek di belakang. Baru angkung buat tubun darat. Siap Vespa pun jadi. Siap saya ya. Ayo aku kasih aduh. Ayo kasih tiga dong dia. Jadi untuk dapur saja, untuk dapur saja, pak lewat. Naik malu-malu muyung. Yang ini tabusan detung suri tabusan burung gadung
sumirang ban kon pesi ma to pakai gari. Nah, kon pesuan ko. Di semua ni ban tu bala kang bagasi. Dikit siapa kin mga tunas me. Yang mana bisi? Rimbang ke mana bus? Kiak-kiak ke mana bus? Manas. Pulang deh. Kamar kabuon. Mengajar madrasah. Bahan deh. Ini ya. Bahan deh mengajar. Jadi ya gajinya. Karena tamatan nali lebih kaya di LG. Bukan amat di sana. Ya, beda naik. Beda naik. Sila mesin bida. Pataruh makanan sampai pataruh sondokan. Jadi ya gajimu 400 sebulan. 200.000 uang kuliah dan makan dia maju. Kalau lagi gaji na 2 juta di LG. Jangan dengan tangguh dengan ide sang dia yang penuh-penuhnya jadi ide sang dia dari mulana mengajar dikit nah adong roanak melalui DP kan beres PBD sudah diumum kan harus membayar tidak dong tak anak mengalih DP sebagai SPP cuma apa kan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Babul qawli fil marasili. Ini bab menerangkan khobar-khobar mursal. Wal mursalu man qata'a isnaduhu adalah yang terputus sanadnya. Wa huwa ayyarwiya amman lam yasma' minhu fayatruku bainahu wa bainahu wahidan fil wasdi. Dan dianya bahwa meriwayatkan seseorang daripada Nabi yang tidak pernah mendengar ia daripada Nabi, fayatruku bainahu wa bainahu wahidan fil wasdi, maka meninggalkan ia di antaranya dan di antara Nabi akan seseorang di pertengahan. Fala yakhlu dzalika min amroin, maka tidak sunyi yang demikian daripada salah satu dua perkara. Artinya mursal terbagi dua. Yang pertama, imma ayyakuna min marasilis sahabati
au min ghairiha. Ada kalanya adalah ia mursal sahabat, au min ghairiha, ada dua mursal selain sahabat. Yang mana mursal itu adalah mangqata'a yang terputus sanadnya adalah mursal, lawan daripada musnad. Kalau musnad mattasola isnaduhu adalah yang bersambung sanadnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang meriwayatkan hadis yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, yang tidak pernah mendengarkan hadis langsung daripada Nabi, maka disebut namanya mursal. Sahabat sepakat para ulama-ulama mursalnya diterima. Kenapa diterima mursalnya sahabat? Di dalam kitab kita ini, li'annahum maqtu'un bi'adalatihim, karena sahabat itu sudah dipastikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang adil. Mereka sahabat sudah dipositifkan bahwa mereka semuanya adalah orang-orang yang adil. Selain sahabat, nazarta, perlu pemikiran apakah diterima atau tidak. Sahabatnya selain sahabat itulah tabi wa tabi'it tabi'in. Kalau sahabat orang yang bertemu dengan Nabi lalu beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan beriman, namanya adalah sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat lalu beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan beriman, maka disebutlah namanya tabi'in. Dari pemikiran, mustahillah para tabi wa tabi'in bertemu dengan Nabi, bertemu dengan sahabat, beriman kepada Nabi. Tidak pernah mereka berjumpa dengan Nabi. Namun banyak hadis yang mereka keluarkan, banyak hadis yang mereka riwayatkan. Namun hadis mereka disebutlah namanya mursal. Kenapa? Mangqata'a isnaduhu, terputus sanadnya di tengah. Seorang sahabat mengatakan, qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah mendengarkan hadis dengan Nabi, maka disebutlah namanya mursal. Sanad Nabi. Kalau di mustalah hadis, ma rufi'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, hadis yang langsung diangkat kepada Nabi tanpa menyebutkan perawi di tengah, mursal. Wayat perawi di tengah langsung diucapkan dari Nabi, disebut namanya mursal. Kita paham mursal dapat tahun. Oh, jadi salah-salah ulama dengan begini-begini. Apa namanya itu? Mursal itu karena terputus sanad di tengah dan perawi di tengah langsung diucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut namanya mursal. Ya, kita lanjutkan. Bi'adalatihim, jika ada sahabat wajib al-amalu bihi, maka wajiblah mengamalkan dengannya. Boleh diambil hukum daripadanya, boleh diangkat hujjah daripadanya, boleh dibuat dalil daripadanya kalau dia berasal daripada mursal sahabati. Sahabata radhiyallahu anhum maqtu'un bi'adalatihim. Inilah alasannya kenapa mursal sahabat boleh diamalkan, boleh kita ambil hukumnya sahabat. Semoga Allah meridhai daripada adalah dipastikan dengan keadilan mereka. Itulah para sahabat memperjuangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam sejarahnya banyak kita lihat sahabat yang rela memperjuangkan agama Nabi tengah-tengah padang pasir, tapi karena iman kebangkan dirinya tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah Bilal ayat. Maka datanglah Abu Bakar memerdekakan Bilal. Singkat cerita Bilal, setelah Nabi meninggal dunia, maka Bilal tidak pernah lagi menggunakan azan. Bilal tidak pernah lagi dia azan. Datang Abu Bakar, wahai Bilal, tolonglah dulu
engkau menjadi muazzin saya. Dipaksa, disuruh terus Bilal supaya Bilal menjadi tukang azannya oleh Abu Bakar. Maka Bilal tidak mau menerima tawaran tersebut. Datang Bilal, wahai Abu Bakar, dulu karena Allah ataukah apakah karena dirimu sendiri? Kalau engkau memerdekakan saya karena Allah, biarlah saya hanya muazzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, azan untuk dirimu. Terdiamlah Abu Bakar. Tidak pernah lagi Abu Bakar Bilal mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu hari bermimpilah Bilal dengan Rasulullah. Datanglah Rasulullah ke dalam mimpinya Bilal. Wahai Bilal, kamu tidak rindu kepada saya? Sudah lama kamu tidak mengunjungi saya. Kamu tidak rindu kepada saya. Di pagi harinya Bilal langsung berangkat mengunjungi makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsunglah ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ketika itu datanglah cucunya Nabi yang bernama Hasan dan Husain. Dimintalah azan Bilal pada waktu itu. Karena permintaan sang seorang cucu, maka Bilal mengabulkannya. Dikumandangkanlah azan di masjid yang biasa. Bilal menaik ke tempat itu. Di saat dia mengumandangkan azan, maka naiklah Bilal. Terdengarlah suaranya Bilal. Kaget semua orang-orang yang mendengarkannya. Bertahun-tahun suara yang tidak pernah didengar. Tiba-tiba pada saat itu terdengarlah suara Bilal. Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya berkumpul mengejar suara tersebut. Rasulullah tidak mampu Bilal melanjutkannya. Semua sahabat yang mendengarkan itu meneteskan air mata. Teringat masa-masa yang lewat bahwa Nabi seolah-olah sudah hadir di hadapan mereka. Itulah hebatnya Bilal. Makanya Bilal tidak pernah lagi mengundangkan azan karena tak sanggup dia mengucapkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi sudah hadir di hadapan mereka. Menangis semuanya. Akhirnya itulah azannya Bilal pertama kali setelah Nabi meninggal dunia, dan itu jugalah yang terakhir azannya Bilal bin Rabah. Ada seorang sahabat yang sering lalu dibuat di tengah-tengah padang pasir, ditarik. Betul, namanya adalah lanjutkan dengan baju besi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangankan masalah keadilan, masalah mereka kepada Nabi, bahwasanya in marosili ghairihim nazarta, dan jika ada ia daripada selain sahabat, mursal daripada selain sahabat, nazarta, maka engkau pikirkanlah, engkau bahaslah, engkau perhatikanlah. Di mana pembahasannya? Wa in kana min marosili ghairi sa'id. Jadi kalau mursal selain sahabat tidak ada yang diamalkan kecuali mursalnya Sa'id bin Musayyab. Kalau Sa'id bin Musayyab mursalnya diamalkan. Apa maksud diamalkan? Boleh kita mengambil hukum daripadanya, boleh kita buat hujjah daripadanya, sebab mursalnya Sa'id bin Musayyab dianggaplah dia diterima oleh para peroi-peroi hadis. Selain itu lam yukmal, tidak boleh diterima.